أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? 40. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya ibu, bapak-bapak sehat ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur pada Allah karunia yang luar biasa di pagi hari ini. Suasananya sejuk, suasananya nyaman. Biasanya kalau hujan kita agak malas-malas, agak tidak bersemangat kalau masjid dalam suasana hujan. Hari ini alhamdulillah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, suasananya dingin dan nyaman. Nyaman kita di sini belum tentu nyaman kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang berada di manapun, di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Dan demikian kita melihat berita-berita baik di media sosial maupun di televisi sungguh luar biasa. Kita juga pernah merasakan, pernah ya Bapak Ibu ya, merasakan betapa kita juga mengalami musibah bencana yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Allah juga sering mengingatkan juga melalui bencana banjir, pernah juga di daerah istimewa Yogyakarta. Saya masih teringat di tahun 2006 itu gempa ya. Kemudian yang banjirnya itu di 2018 atau 2019 itu yang cukup parah. Saya pernah tugas di Bantul, kemudian kantor saya korban air itu sampai 5 meter gitu ya. Lumayan cukup kita tidak bisa bergerak. Kalau di kota Lawang itu aman-aman saja, tapi ternyata di daerah Bantul, daerah Bangkai, kejadian itu hujan yang sangat deras mulai dari pagi sampai malam gitu ya. Sampai malam curahnya cukup deras sekali, sehingga di gunung itu saja sampai 2 pintu saja kelelapan coba. 2 pintu biasanya untuk main-main, untuk biasa pakai ban itu sudah nggak bisa tertahan, karena betapa Allah memberikan sebuah cobaan bagi kita. Jadi yang namanya bencana Bapak Ibu itu datang secara tiba-tiba ini ya, datang secara tiba-tiba. Ini kondisi di mana di Sumatera Barat ini pantauan dari atas saja seperti ini ya. Kita tidak menyangka Sumatera Barat itu seperti itu, sampai mobil-mobil ya, sampai betul-betul tergenang. Itu nggak bisa. Kalau seperti ini kan kita nggak bisa ke masjid juga sudah Masya Allah demikian masjidnya tergenang,
dendam sangat parah ya. Itu mobil-mobil yang menjadi kebanggaan kita, rumah-rumah yang menjadi perlindungan kita sudah tidak bisa menjadi perlindungan. Itulah yang namanya musibah, bencana datang secara tiba-tiba dan dalam mendadak. Kita ingat dulu ya 2006 gempa langsung ambruk itu aja, lalu tiba-tiba kita tidak menyangka. Jadi apa yang perlu kita perbuat? Ini ada pantun dulu ini. Pergi ke sungai membawa dayung, air pasang menggenangi desa. Saat saudara tumbang dan jatuh bangun, kita datang membawa cinta dan asa. Kalau ya dari saudara-saudara kita yang ada di Sumbar, Sumatera Utara maupun Aceh. Saya melihat di Aceh itu juga 4 desa itu hanyut, akhir hilang, tidak ada penghuninya akhirnya. Coba kita bayangkan, kalau ini desa di sini kemudian hilang gitu. Kalau di sana saja agak ini ya, nggak terlalu padat ini ya, suasana penduduknya, ada dari rumah-rumahnya. Nah, kalau di Jawa coba padat kemudian sampai desanya hilang itu nggak terbayang saya. Betapa banyak lebih itu korban-korban jiwa. Di Aceh seperti itu luar biasa hilang desanya. Jadi musibah ini adalah bagian dari sunatullah di dalam kehidupan. Ya sebenarnya kita kehidupan ini ada senang dan ada susah. Gitu ya Bu ya. Ibu senang terus apa susah terus? Kadang ada senangnya Bapak Ibu ya, kadang ada susahnya. Ketika kita senang, ketika kita susah, semuanya itu harus dalam suasana bersyukur kepada Allah dan suasana bahwa itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam suasana kita senang, jangan sampai kita lengah, Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kita lengah. Wah, kita kemudian ibadahnya santai-santai saja. Jangan, tetap sholat malam, tetap sholat sunat, tetap walaupun dalam suasana senang. Suasana senang saya lihat Bapak Ibu yang remaja-remaja ya, masih jam 3, jam 3:30, masih di kafe-kafe, masih santai-santai. Ya kalau itu mungkin dari perjalanan jauh kemudian istirahat tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau dalam suasana biasa-biasa, hari-hari biasa, jangan kita membuang-buang waktu. Jangan membuang-buang waktu. Kadang kita lihat remaja-remaja ini, saya kan sedih ya, remaja-remaja masih berada di tempat-tempat minum, tempat-tempat nongkrong jam 3, setengah 4, jam 4. Kalau sudah mau subuh masih nongkrong-nongkrong, masih ngopi-ngopi, masih dolanan. Ada juga loh yang main game, pagi-pagi main game, Masya Allah. Tanpa nilai waktu itu tidak dihargai, seolah-olah hidup sudah hanya untuk main seperti itu. Ya silakan boleh kita memanfaatkan waktu untuk bermain, ya. Untuk berolahraga, untuk bergembira boleh. Tapi ada waktunya, ada waktu-waktu yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Inilah sunatullah untuk memanfaatkan waktu. Jangan sampai kita lengah dengan kehidupan. Kita lengah dengan suasana yang longgar ya. Jadi ada dua ujian kita. Bahwa yang ujian kita adalah ketika kita diberikan waktu yang kesehatan, yang pertama adalah nasihat. Kemudian yang kedua adalah waktu luang. Itu adalah ujian kita. Sunatullah kita yang diuji itu seperti itu.
waktu sehat bagaimana kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dan waktu longgar bagaimana kita kelonggaran waktu kita dimanfaatkan. Ibu-ibu jangan sampai, silakan ibu-ibu mungkin senang, gerakan senang, ibu-ibu jalan sehat, bapak-bapak biasanya kan jogging, Pak, jogging biasanya, masya Allah jogging jalan, karena nggak ada olahraga yang lain, olahraga yang berat-berat dan malah kadang tambah repot gitu ya. Ada yang ya kalau masih bisa mungkin tenis lapangan, tenis meja silahkan, bulu tangkis silahkan. Saya juga tidak bisa di kampung kadang bulu tangkis itu sampai malam, sampai ini waktunya nanti subuhnya biasanya kalau saat malam sudah capek, subuhnya bisa kelewatan. Nah inilah waktu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah walau. Ujian untuk meningkatkan kualitas iman, bahwa memang musibah bencana ini menjadi ujian. Kualitas keimanan kita di mana? Ada yang kemudian putus asa. Akhirnya dia tidak berbuat mendekatkan diri pada Allah. Ada. Kemudian malah menjauh dari Allah. Nah itu berarti ujian keimanannya tidak bagus. Dan ujian bahwa musibah bencana itu jangan sampai Bapak Ibu kemudian lengah, akhirnya meruntuhkan keimanan, kualitas keimanan kita. Kita justru malah bertambah naik kualitas keimanan kita. Jadi keimanan kita akan naik, akan turun, dan ketika ada musibah justru jangan turun, harus kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika juga kita longgar, tidak ada musibah, jangan kita longgar keimanannya, harus kita kuat keimanan. Dalam surah Al-Baqarah 155 kita jelas sudah mengingatkan Allah pada dua dan khawf wal thamarat wa basyiris sabirin, bahwa Allah itu akan mengujikan. Nah di dalam surah yang saya baca tadi, ya, di dalam surah Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta. Jadi Allah itu menciptakan maut juga. Jadi Allah itu di samping menciptakan kehidupan juga mengambil menciptakan yang namanya maut. Dari khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kamu. Liyabluwakum ayyukum, di antara panjenengan sedaya menika ahsanu amalan, siapa yang paling ahsan, paling baik amalnya. Jadi yang paling baik itu belum tentu yang banyak amalnya, belum tentu. Banyak amalnya tadi tidak berkualitas, itu tidak akan kemudian amalnya lebih baik. Nah, bahwa itu harus menjadi diri kita. Ayo kita berlomba-lomba di dalam amal kita. Saya melihat tadi subuh sudah luar biasa yang menyiapkan, Mas. Ini bidang awal luar biasa, pagi-pagi sudah menyiapkan segala sesuatu yang subuh. Saya kemarin ke Masjid Al-Falah Seragen, dan Al-Falah Seragen. Jadi di Al-Falah Seragen itu ya, karena itu masjid raya, masjidnya pemerintah, sehingga masjid itu masjid yang besar ya, masjid di lingkungan kota, Namun kalau tidak ada penggeraknya, itu juga sulit masjid itu akan berkembang. Kita lihat saja masjid-masjid yang menjadi masjid agung, ya, menjadi masjid yang di
lingkungan kabupaten, lingkungan pemerintah kabupaten, Pemda itu dipun pirsani mana masjid-masjid yang ramai di lingkungan Pemda ini. Masjid Al-Falah itu masjid merupakan masjid di Pemda, tapi bagaimana kemudian dikelola dengan sebaik-baiknya. Tidur gratis Bu, maksudnya kalau ada yang menginap, ada yang bermalam, silakan. Itu kemudian diberi bed ya, pusat untuk kemudian istirahat, supaya bisa nyaman. Kadang ada masjid yang divisi dilarang tidur di masjid. Itu semua terjadi. Boleh. Bila ada tidur di masjid, ada masjidnya takut nanti kena najis atau kena kompor. Itu memang kemudian disiapkan di tempat khusus supaya tidurnya tidak di ruang untuk sholat. Kalaupun tidur walialaya juga nggak apa-apa. Jangan sampai masjid kemudian terputus. Nah, inilah menjadi kualitas keimanan kita. Pagi-pagi juga disediakan sarapan. Jadi disediakan sarapan untuk pagi jaga. Alhamdulillah, dan teh roti ini sudah luar biasa di sini. Itu. Kemudian disediakan ini Pak, dispenser yang sudah silakan mengambil sendiri minuman, sudah ada teh, ada kopi, ada serai, gitu ya. Itu kemudian bisa membuat sendiri. Ya, kadang saya punya masjid juga seperti itu, berat di anggaran, gitu ya Mas ya. Berat di anggarannya, ya itu anggarannya pokoknya usaha kemana-mana melalui media sosial. Itu nyuci sendiri. Saya kemarin mencoba nyuci piring gelas itu nyuci gelas sendiri. Jadi ada alat yang bisa untuk hanya mencuci gelas langsung dicelupkan gitu ya. Jadi kita balik gelasnya, kita masukkan di alat itu, nanti alat itu sudah langsung mencuci. Tapi di dalamnya saja ternyata, di luarnya nggak bisa. Di luarnya, jadi airnya langsung keluar, langsung mencuci itu, kemudian bisa dipakai. Di dalamnya ya memang bersih, tapi di luarnya memang perlu digosok. Nah, itu sudah merupakan upaya bagaimana memberikan kegembiraan bagi orang lain, termasuk dalam hal musibah ini. Kita juga harus memberikan kegembiraan. Apakah sudah mengumpulkan dana bencana di sini, Mas? Namun kita alhamdulillah. Itu bagian dari kepedulian kita. Jadi bencana yang merupakan ujian hidup itu untuk meningkatkan keimanan dan menguatkan keteguhan bagi orang yang terkena bencana. Bagi kita yang tidak terkena bencana, itu adalah bagian dari upaya kepedulian. Ada yang menyampaikan bahwa bencana itu merupakan adab ataupun ya siksaan, ya itu jelas bahwa maksudnya bahwa itu merupakan penderitaan. Bencana itu menjadi penderitaan, tapi juga menjadi upaya tasfiyah, upaya pencucian, upaya pembersihan diri kita. Barangkali ada salah-salah apa yang kita perbuat, dan juga merupakan tanfir bagi peringatan agar manusia kembali kepada kebaikan. Nah ini, mumpung kita masih diberikan sesuatu yang longgar ya Bapak Ibu, belum ya kita tidak diuji oleh Allah, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang namanya mendekatkan diri kepada Allah itu tidak hanya kita di masjid saja ya Bapak Ibu. Peduli terhadap bencana dengan infak sedekah. Infak sedekah itu menolak bencana. Bahwa ketika kita akan kena bencana, tapi kemudian
apa, kemudian kita berinfak, bersedekah, itu dapat menolong saja. Yang namanya umur itu kita tidak tahu ya Pak, Bapak Ibu ya, namanya umur. Yang mana tadi bicara tadi, ada orang yang makan kacang saja Bapak Ibu, dia tiba-tiba mati. Pernah Bapak Ibu mendengar orang makan kacang tapi mati? Allah, makan kacang, makan roti mati. Karena apa? Karena makan rotinya di dalam bisnya tabrakan. Makan kacang dalam bisnya tabrakan, keretanya tabrakan. Kita kadang hujan besar itu datang tiba-tiba. Ada anak remaja itu, bapak itu mancing, anak remaja mancing, sedang anak-anaknya mancing sambil merokok, rokoknya jatuh, mati. Yang mati, yang mati rokok, yang mati itu, yang mati bisa saja kemudian remajanya akhirnya. Maka harus muhasabah, mengukur kualitas ibadah. Ini muhasabah. Bapak Ibu monggo muktamidun, kalau bisa sebelum subuh dimanfaatkan untuk muhasabah. Karena waktu-waktu terbaik itu adalah waktu-waktu sebelum subuh. Waktu-waktu istimewa. Tidak hanya Ramadan saja loh. Tidak hanya Ramadan yang akan kita hadapi insyaallah di bulan Februari ya. Tapi juga waktu-waktu biasa. Bahwa subuh, mendekati subuh itu adalah waktu-waktu istimewa untuk istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Waktu-waktu istimewa menjelang subuh itu. Ini muhasabah untuk mengukur kualitas ibadah kita dan memperbaiki hubungan sama manusia. Kalau kita tidak baik hubungannya, maka biasanya orang luwek-luwek. Gitu. Ketika tetangga kita tidak berbuat baik kepada kita, kita akan luwek-luwek akhirnya. Bismillah, dijangkauan. Tapi kalau kita, siapapun mungkin yang terkena musibah, kita harus peduli, harus punya hubungan yang baik. Apapun, tidak memandang agamanya, tidak memandang sukunya, tidak memandang mungkin dia kaya ataupun miskin. Kalau kita yakin bahwa itu harus dibantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, maka harus dibantu. Tidak boleh kemudian terus jangan jangan. Kita harus membantu. Mungkin dia pernah menyakiti kita, silakan, tapi kita tidak boleh kemudian membalasnya dengan menyakiti lagi. Kemudian menata kembali prioritas hidup, menata kembali prioritas kehidupan kita. Prioritas hidup kita sesungguhnya apa, Ibu? Hidup kita. Prioritas hidup kita adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali adalah untuk apa? Beribadah. Kualitas hidup, prioritas hidup kita sesungguhnya adalah ibadah. Ibadah. Boleh ibadah itu tidak harus di masjid terus gitu, enggak. Wah, kualitas hidup kita maka di ibadah di masjid, tidak. Bapak Ibu ke pasar, silakan ke pasar itu dijadikan sebagai ibadah. Dan prioritasnya adalah ibadah, bukan mencari uangnya saja. Tapi ketika berjualan itu adalah beribadah jualan. Ke kantor, ya ke kantor, tapi ke kantornya adalah ibadah. Ke kantornya adalah ibadah. Berjualan ibadah, ke
kantor, ibadah mungkin punya wira swasta, apapun. Ada yang mohon maaf jual genteng, ada yang membuat tanaman. Gitu. Nah itu prioritasnya adalah beliau berjualan, jualannya adalah ibadah. Adalah prioritas kehidupan kita. Jangan sampai kemudian hilang dari ibadahnya. Jualan ya jualan gitu, jangan. Jualan harus karena ibadahnya. Nah, prioritas. Maka bencana bagi manusia adalah untuk memperbaiki perilaku sosial kita, saling tolong menolong, meningkatkan hubungan, mengurangi kerusakan diri. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah kalau sudah ada solidaritas sosial, kita peduli sosial. Kalau yang belum, monggo kita sisihkan harta kita. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tiada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu pula. Kalau kita berbuat baik, maka Allah akan membalas kebaikan kita. Tidak akan lupa Allah, tidak akan tidur. Ketika kita berbuat baik, pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Jadi ketika kita menyisihkan untuk korban bencana ini, kemarin kita lihat ya, yang itu kan para pengusaha ya, KDM di Jawa Barat, itu Gubernur Jawa Barat, ya Pak, itu mengumpulkan pengusaha-pengusahanya. Ya alhamdulillah kalau mengumpulkan pengusaha langsung, Kiki Mulyadi tidak ada, Kiki Mulyadi itu mengumpulkan usahanya langsung berapa? 500 juta. Berapa? 100 juta, masa 100 juta. Perusahaan besar kok 100 juta. Jadi tambah 250 juta. Berapa? 1 M. Ya alhamdulillah. 1 M akhirnya terkumpul 7 M. Ya, dalam waktu sebentar saja. Dalam waktu sebentar saja. Karena kekuasaan itu memiliki sebuah kekuatan untuk bagaimana menginstruksikan ataupun mengajak kepada masyarakat, kepada terutama para pengusaha untuk kemudian segera membantu. Dalam waktu beberapa menit itu kemudian alhamdulillah terkumpul 7 M dari pengusaha dari kantor-kantor yang memang harus mendukung, membantu. Nah kalau kantor membantu, maka individu juga harus membantu. Secara pribadi kita harus menyisihkan Bapak Ibu untuk membantu. Tidak harus dicatat berapa tidak harus. Istilah yang ada di kota-kota amal kita itu diisi untuk korban bencana. Karena Rasulullah sudah menyampaikan, siapa yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan melepaskan satu kesulitannya di hari kiamat. Jadi kesulitan di dunia ini dibalasnya, di dunia juga dibalas, tapi di akhirat juga dibalas. Betapa kita melihat ya, orang kesulitan mencari bantuan. Kemarin saya melihat di TV itu belum mendapatkan akses bantuan, kemudian dia harus berjalan menyusuri jalan yang sulit itu, kemudian baru mendapatkan bantuan. Ada juga yang tidak mendapatkan bantuan. Nah inilah kesulitan itu di dunia. Coba di akhirat, Masya Allah, di akhirat kita sudah tidak akan mendapatkan bantuan dari siapapun karena sudah mengurusi dirinya sendiri. Nah, siapa yang membantu di akhirat? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kita kerjakan di dunia ini. Jadi bantuan itu menurut saya tidak hanya berupa uang ini Bapak Ibu, bisa berupa materi, mungkin pakaian kita yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian tenaga kita, tenaga ini luar biasa. Kalau saya belum ke sana, kalau teman-teman itu yang
mahasiswa terutama ya. Alhamdulillah sudah bergerak ke sana. MDMC juga bergerak untuk kemudian membantu. Nah yang namanya rumah rata itu ya harus ada kemudian rumah darurat, tempat darurat untuk dia para korban ini kemudian bisa melakukan aktivitas keseharian. Nah, infak saat bencana termasuk adalah sedekah jariah karena menyelamatkan nyawa, memberikan makanan, tempat tinggal dan kemudian jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, preventif kita kalau kita sebelum bencana tentu kita senantiasa sabar dan tidak boleh juga panik ya kadang yang bencana kita membuat panik ya, membuat panik. Kita tidak boleh panik. Jadi sabar ini juga tidak boleh kemudian pasrah apa adanya, tapi harus dengan usaha. Dengan tetap tenang, tidak boleh menyalahkan Gusti Allah. Tidak boleh kemudian ini Gusti Allah menguji ujian kita akhirnya menyalahkan Allah, tidak boleh. Kita harus tetap bergerak melakukan langkah-langkah yang terbaik. Nah, ini upaya yang dilakukan kita, Bapak Ibu, ada kalau di Kementerian Agama namanya dengan penguatan ekoteologi. Penguatan ekoteologi. Eko itu lingkungan, teologi adalah bagaimana kemudian lingkungan itu berbasis kan Allah Subhanahu wa taala, teologi. Teologi Tuhan logos itu ilmu, bahwa ketika terjadi bencana, terjadi kerusakan, itu ya karena sesungguhnya adalah perbuatan manusia itu sendiri. Ya betul, kerusakan itu karena perbuatan manusia. Manusia merusaknya, dan maka kita tidak boleh merusak hutan, kemudian pencemaran air, degradasi tanah, itu menandakan tidak hanya menandakan kegagalan ekonomi, tapi juga krisis spiritual manusia modern. Kalau kita menanam pohon, itu berarti kita bentuk ibadah. Ibu-ibu jangan sampai, mohon maaf, punya halaman yang kosong. Bapak Ibu, jangan sampai mungkin di sekitar kita punya halaman yang kosong ya. Kalau pas kosong memang itu untuk tempat parkir silahkan. Tapi kalau ada lahan yang bisa tanamilah untuk penghijauan di sini. Apa karena apa? Pernah ya Bapak Ibu betapa serapan air dari pohon itu luar biasa. Saya tidak lupa, tidak saya masukkan. Pohon yang cukup besar itu ada orang menggergaji pohon besar itu. Ternyata di dalamnya itu keluar air yang cukup banyak itu. Keluar airnya, pohon yang besar ini digergaji, ternyata keluar airnya. Berarti kan betapa pohon itu menyerap air dan menyimpan air yang cukup banyak. Nah, ketika kita punya tanaman dan punya banyak air di situ, maka dalam paradigma Kapolres ke-8 program 12 itu, alam adalah mitra spiritual. Bahwa alam itu bukan hanya alam kita kemudian bagian dari saudara kita, teman kita, tidak, tapi adalah mitra spiritual. Mitra itu teman ya, teman spiritual. Kalau Bapak Ibu ini kan dengan saudara-saudaranya ya, dengan tetangga, dengan temannya, itu adalah mitra, teman akrab. Itu dengan sesama manusia. Tapi kalau kemudian ada tumbuhan, ada hewan, itu sesungguhnya juga menjadi mitra spiritual. Saya katakan
luar biasa. Ada orang yang ngopeni bagaimana kemudian kambing yang dia pelihara bisa sepenuh hati karena dia menjadi mitra, tidak hanya seperti orang sesama orang, tetapi seperti orang dengan makhluk lain itu juga mitra. Dengan tanaman juga seperti itu. Ketika tanaman tidak disiram, ketika teman kita tidak dibantu, sama. Tanaman kita tidak disiram, itu berarti tanamannya kering, seperti tidak minum, tidak makan, dan maka ini menjadi mitra spiritual yang harus dihormati pada makhluk lainnya. Jadi kadang-kadang kita menganggapnya bahwa mitra itu ya hanya teman saudara kita saja. Tidak, tanaman ataupun hewan binatang. Bapak Ibu kan kagungan kadang burung ya, pemeliharaan bagus-bagus. Dan itu adalah bagian dari mitra spiritual. Bukan hanya mitra untuk memelihara saja, tapi spiritual untuk beribadah. Nah, maka ini monggo ini menurut saya perlu kita terapkan Bapak Ibu ya. Pelestarian lingkungan di lingkungan lembaga pendidikan ini anak-anak TPA diajari, ya, tidak hanya diajari untuk ngaji saja, ya, anak-anak diajari mungkin membawa dari plastik kan banyak ya Bu ya, itu plastik kemasan itu kan banyak di rumah, itu dibawa kemudian nanti dibawa tanahnya juga, membawa tanahnya kemudian membawa tanamannya, kemudian anak itu untuk biar bagaimana dia punya mitra tanamannya itu supaya hidup terus sampai besar. Nah itu perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita sampai sibuknya belajar tidak peduli dengan lingkungan. Ini harus diajarkan. TPA ya, atau madrasah diniyah. Nah Bapak Ibu yang kelompok kajian juga seperti itu. Kelompok pengajian ini kita upayakan bagaimana kelompok pengajian juga ikut membantu untuk penghijauan. Nah di sini ada rumah ibadah, masjid, penerapan green building, jadi bangunan hijau. Rasanya senang kalau tanaman itu hidup hijau tumbuh berkembang. Rasanya senang. Kemarin saya di Malang gitu ya, itu jualan tanaman, indah sekali tanamannya. Dan tanamannya itu biasanya mereka dijaga dengan sebaik-baiknya. Saya kadang ya, ketika melihat tanaman itu senang ya. Ya, mereka juga tidak hanya untuk kesenangan tapi juga untuk ekonomi. Green building, monggo tanaman di sekitar kita, masjid kita menjadi hijau, masjid di lingkungan kita, rumah kita menjadi hijau, jangan sampai ada yang sisa tidak ada tanaman dulu, monggo harus ditanami supaya. Kemudian pendidikan pelatihan berbasis kecerdasan dalam lingkungan ya pada anak-anak ini kesadaran lingkungan. Nah, jadi kerusakan itu dohar fasad fil baqi wal baqi di mana sabat inginna yuti wa ba'dhan dan diambil analisis. Kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, maka kita harus preventif juga. Jangan sampai kemudian kita membuat kerusakan. Jadi menanam pohon. Kemarin alhamdulillah kita menanam 1 juta pohon. Ini bukan kita. Kita menanam 1 juta pohon, kemudian wakaf pohon. Jadi wakaf Bapak Ibu tidak hanya wakaf masjid, tidak hanya wakaf uang, tapi juga wakaf pohon. Ya. Itu dijadikan wakaf pohon
mungkin punya pohon rindang yang keras silakan, pohon buah silakan. Di masjid saya Bu, ada jamaah itu nanam buah sukun. Ya, kalau di sini kan sulit ya, nanamnya di mana? Kulon Progo. Nanam buah sukun di Kulon Progo, alhamdulillah panen. Kita Sabtu panen, kemudian Ahadnya sudah banyak rebutan jamaah untuk minta tanaman itu, akhirnya minta buahnya. Jadi langsung bisa siapa yang butuh sukun, butuh buah sukun bisa baru 1 jam sudah habis buah sukun. Itu bagian dari upaya kita adalah untuk wakaf. Jadi wakaf tanaman, wakaf pohon itu juga bisa kita lakukan. Ya. Tidak hanya wakaf uang saja, tidak hanya wakaf bangunan. Kadang-kadang kita ada wakaf bangunan. Saya ini di Kota Gede, PKU Kota Gede, alhamdulillah ibu dan membangun ini. Itu juga membuka wakaf. Saya di PKU Kota Gede ada yang wakaf semen, silakan. Wakaf bersih, silakan. Wakaf nanti genteng, silakan. Itu wakaf juga. Tapi penting juga ya ada wakaf pohon, wakaf tanaman. Ini monggo. Kemudian pemanfaatan ekonomi terbarukan. Nah ini, jadi kita harus upayakan di masjid kita, di pesantren kalau ada, kemudian di rumah-rumah secara pribadi monggo kita upayakan kita berwakaf untuk pohon. Nah, jadi nanti harus ada program, ada program ya, masjid punya program. Tidak hanya program kajian-kajian saja, tapi program yang berbentuk lingkungan. Berbentuk lingkungan silakan harus berbasis kesadaran lingkungan. Ini berbasis kesadaran lingkungan. Nah, tidak hanya ibadah saja, tapi juga harus berbasis kesadaran lingkungan. Kemudian kalau bisa ini kita ada kolaborasi. Dinas Kehutanan itu sering juga untuk memberikan tanaman-tanaman untuk bisa ditanam. Ada berupa pohon keras, ada berupa tanaman-tanaman yang buah itu. Kemudian kerjasama dengan tokoh agama silakan, itu tokoh masyarakat, tokoh ini. Kalau di sini kan sungainya apa namanya? Binomo ya, kalau di Sode itu sudah Gajah Wong ya, Gajah Wong itu juga harus diperhatikan Bapak Ibu. Jangan sampai membuang sampah sembarangan di Gajah Wong itu. Kalau di sungai-sungai sekarang itu sudah bagus di gerakan pembersihan sungai itu, dan juga bagaimana sungai itu dibuat bagus, dibuat indah, itu juga dilakukan. Nah ini perlu ada kerjasama kolaborasi program lingkungan. Ini yang terbaik dari Masjid Ustadz Firin ini ya, untuk bagaimana caranya agar tokoh agama, tokoh masyarakat bisa ikut membantu di dalam program-program lingkungan. Dan kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang kami hormati, kita tetap optimis membangun harapan. Islam mengajarkan untuk membangun kembali dengan keyakinan kepada rahmat Allah, tidak boleh berputus asa. Walau saya ambil rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kita harus senantiasa optimis. Bapak Ibu juga tidak mendapatkan musibah, kita maka harus optimis. Kita preventif dengan gerakan-gerakan ekoteologi, dengan gerakan-gerakan lingkungan. Kita juga membangun diri untuk bisa senantiasa peduli terhadap lingkungan dan juga insya Allah peduli terhadap orang lain. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat. Kita harus peduli terhadap lingkungan kita, insya Allah menjadi lingkungan yang baik, dan kita membantu korban bencana di dalam upaya ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la
ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.